Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il muslimin wal musannif wal mukhlisin wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina rusula syajah rizawai wa usuli wa furuhi wa ila jami'i abaina wa ummatina rusula biman sabawi yasina wa usulihim wa furuhim wa ila jami'i talamidatina wa ila jami'i ahli hadhil qaryah ghafarallahu dhunubahum wa rafa'a darajatan wa darajatan fid dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 57. Al-Babut Tsamin. Monggo Pak Fauzi baca. Satu soal apa hukum hewan mendekati kuburan para nabi? Jawab. Hukumnya dibentuk sebagai berikut. Satu, apabila dilakukan atas nama wali tersebut atau untuk mendekatkan diri kepadanya, maka dihukumi sembelihan karena selain Allah. Hewan yang disembelih menjadi bangkai, haram dimakan, dan orang yang menyembelih berdosa. Tapi tidak dihukumi kafir, kecuali bermaksud mengagungkan dan menyembahnya, sebagaimana hukum sujud kepadanya. Dua, apabila dilakukan karena Allah dan mensedekahkan dagingnya kepada fakir miskin dengan niatan menghadiahkan pahala sedekahnya kepada para wali tersebut, maka hukumnya boleh, bahkan disunahkan menurut kesepakatan para imam. Karena hal itu termasuk sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat dan termasuk berbuat baik kepada mayat yang disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cukup. Bismillah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang menyembelih hewan di dekat pintu masuk kuburan para wali. Mungkin kalau di sini saat sesajen wonten waktu sedekah desa. Jadi bagaimana hukumnya menyembelih hayawan seperti itu? Ini sudah dibahas oleh para ulama mulai dari dulu. Karena kebiasaan seperti ini bukan hanya ada di Jawa. Biasanya sudah ada di Arab juga ada dan mulai dari dulu. Jadi menyembelih hewan, kambing atau sapi atau apalah, ya, ayam di kuburan atau di dekat pintu kuburan, ya, itu boleh apa tidak? Jawabannya diperinci. Di kasus ini diperinci. Kalau memang tujuannya itu adalah hanya untuk sesajen, hanya untuk misal di situ ada Mbah Jenggot misal yang dihormati, misal. Tujuannya memang untuk Mbah Jenggot. Jadi saya sembelih ini untuk Mbah Jenggot, bukan karena Allah. Jadi tujuannya untuk Mbah Jenggot. Saya nyembelih ini untuk makannya Mbah Jenggot misal. Ini gimana?
ini tidak boleh, haram. Dan daging yang disembelih ini menjadi bangkai. Jadi di dalam Islam itu diterangkan bahwa menyembelih hewan itu akan menjadi halal satu kalau karena Allah. Ini tujuan utama. Jadi kalau karena Allah. Jadi kalau menyembelihnya itu yaitu untuk supaya buat makannya bajenggot, makanya ini tidak boleh sih. Haram. Tujuannya satu harus karena Allah. Kemudian apakah yang demikian langsung dikatakan musyrik? Jadi kalau nyembelihnya karena sesajen kepada Mbah Jenggot, apakah yang melakukan langsung dikatakan kafir atau keluar dari Islam atau murtad? Jawabannya tidak. Kecuali dia memang niatnya untuk nyembah kepada Mbah Jenggot. Kalau ada niatan untuk menyembah dan tunduk dalam arti menganggap Mbah Jenggot memiliki bagaikan kekuatan Tuhan, maka baru di sini dikatakan yang nyembelih itu sampai murtad, sampai kafir, musyrik. Tapi kalau tidak sampai pada batas menganggap Mbah Jenggot atau roh yang di situ sebagai Tuhan, ya maka tidak menjadi musyrik, walaupun perbuatannya haram. Nah, walaupun itu haram. Jadi kita perlu tahu ada istilah haram, ada istilah kafir. Kalau haram jenengan gak sholat krono males, itu haram, dosa jenengan. Tapi lek jenengan gak sholat 5 waktu karena nganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Jadi nganggepnya sholat 5 waktu tidak wajib, itu jenengan kafir, murtad. Na'udzubillahi min. Jadi umpama jenengan sewu ngelakoni perkara sing haram, diakoni mawon kalau itu haram. Jangan pernah menghalalkan yang jelas-jelas haram. Umpama nun sewu naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Umpama nglakoni zina. Umpama ana wong melakukan zina. Ya akui saja perbuatan itu haram. Jangan sekali-kali menghalalkan zina. Kalau melakukan zina itu dosa besar, sak dosa-dosa. Tapi menghalalkan zina itu lebih besar daripada melakukan zina. Walaupun seandainya dia tidak berzina. Ada orang tidak berzina tapi menganggap oh zina itu halal, zina itu nggak haram. Ini murtad, dosanya lebih besar daripada yang zina. Ya sama dengan itu. Kalau menyembelih saja, menyembelih tujuannya mungkin buat makannya sesajen itu, apa buat makannya roh. Jadi ini saya buat sesajen. Ini nyembelihnya salah, haram, tapi tidak serta-merta langsung kita vonis sebagai murtad. Tidak kita vonis sebagai musyrik. Kecuali orang itu memang menganggap bahwa roh leluhur itu memiliki kekuatan seperti Tuhan. Baru ini dikatakan murtad. Napa bedane saat dusone haram kali dusone kafir? Ini beda ini. Seandainya jenengan non sewu nggih, seandainya naudzubillahi min dzalik. Ana wong gak sholat krana males, gak tobat, terus mati. Maka dia mati dalam keadaan Islam tapi membawa dosa besar. Tapi kalau ada orang menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, terus dia belum tobat mati duluan, maka dia matinya tidak mati Islam, tapi mati kafir. Ngoten. Ini bedanya gitu. Nanti dampaknya di akhirat,
Kalau orang yang mati Islam tapi punya dosa besar, ini masuk neraka, sama masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Ya embu 1000 tahun atau 2000 tahun juga ngerti. Tapi gak selama-lamanya. Tapi kalau matinya dalam keadaan kafir atau murtad, dalam keadaan tidak Islam, naudzubillahi min dzalik, ini selama-lamanya sudah di neraka. Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi makanya sering saya katakan, umpama kita melakukan perkara haram, akui saja haram, jangan berani menghalalkan yang haram. Atau berani mengharamkan yang halal. Nah, ini. Jadi menghalalkan yang haram atau berani mengharamkan yang halal. Contoh, umpamanya nganggep pernikahan itu haram. Umpamanya gini. Jangan nikah, kamu haram menikah. Jadi nikah itu hukumnya haram. Jadi kayak ada sebagian agama kan kalau jadi kiai ini agama niku maka ndak boleh nikah. Kan ada itu, haram katanya nikah. Umpama jenengan terus melu-melu. Oh kiai-kiai itu haram nikah, seharusnya seperti ini. Dia mengharamkan nikah. Ini bisa murtad. Karena jelas-jelas ulama dan kaum muslimin mulai dari dulu sepakat boh kiai, boh wong biasa, niku boleh untuk menikah. Jangan sampai ada orang mengharapkan nikah. Pun, nah terus perincian yang kedua dalam masalah persembelihan ini, nyembelihnya itu karena Allah. Aku nyembelih iki karena Allah. Dan nanti, nah ini tujuannya. Ini dagingnya akan saya sedekahkan atau ya saya sedekahkan langsung pada fakir miskin yang ada di sekitar, atau tak masak dulu kemudian saya suruh makan orang-orang. Jadi nyembelihnya karena Allah. Jadi ini tidak apa-apa. Bahkan kalau lidat isyaril jin. Jadi ada tujuannya nyembelihnya karena Allah. Ya Allah, kalau nyembelih ini karena panjenengan. Para panjenengan. Dan juga penyembelihan ini supaya untuk menolak jin-jin yang mau berbuat jelek pada saya, ya Allah. Jadi nolak musibah teko jin-jin yang mau berbuat jelek jenengan. Nah ini kalau pernah dengar di sini ada daerah rawan yang katanya pernah disembelihkan sapi. Rawan kecelakaan atau rawan apa Itu kalau nyembelihnya karena Allah enggak masalah. Jadi nyembelih karena Allah. Ya Allah kalau nyembelih niki karena panjenengan dan kalau pingin nolak niku setan-setan sing napa niku ganggu tiang-tiang temeriki kelawan sedekah kula niki teng fakir miskin kelawan kula nyembelih karena panjenengan mugi-mugi jenengan nolak jin-jin sing wonten niku. Niki mboten napa-napa. Ya gini. Jadi tinggal jenengan ngatur niat. Masalah nyembelih niki harus niat. Niki lah pentingin duwe ati. Nggih ati niku kudu ditata tenanan. Jadi aku nyembelih karena Allah dan muga-muga barokah nyembelih karena Allah. Gusti Allah nyegah jin-jin sing biasae ganggu wong-wong sehingga sering kecelakaan. Semisal. Niki mboten napa-napa nih, mboten musyrik. Malah dimasak kemudian dimaem bareng, diwacana Yasin, ini mboten napa-napa. Nih, saya. Jadi kalau kita mau cara kasarane bahasa Jawa nih nggak bisa sesajen. Itu jangan sampai karena tujuannya murni untuk itu. Sesajen roh-roh itu jangan. Haram kalau gitu. Tapi lek jenengan umpamanya yaitu jadi nyembelih sapi, ayam ataupun yang lain karena Allah untuk menolak kejelekan-kejelekan yang sering dilakukan oleh orang, gitu napa. Terus umpamane jin niku diparingi maem pripun ta? Nek imam jin ya ndak apa-apa kalau memang itu jinnya mau. Jin itu makannya tapi bukan daging, tulang. Jin kan lagi daging lucu, jin ndak mau daging. Manganane itu tulang.
Lah apa sedekah tulang mau. Nggih belunge. Nggih. Dadi daginge pangan dhewe nggih slametan ngoten lho. Nggih. Ngoten. Belunge kena jin. Ya mboten napa-napa jin padha karo menungso. Maksudnya ngeten umpama nun sewu nggih. Wonten bajingan, misal sing mau berbuat baik berbuat jahat teng jenengan. Kate ngerampok jenengan. Jenengan ngerti. Oh iki bajingan iki. Iki ndak dikai mangan iki ngerampok. Akhirnya jenengan beli pitik karena Allah dimasak, dikirim nang bajingan itu. Supaya napa? Ndak berbuat jelek ning jenengan. Masa ngeten iki haram? Mboten kan nggih. Ngeten iki mboten haram. Jenengan nyembelihnya karena Allah. Nggih, sedekahnya juga karena Allah. Cara dohire supaya wong iku ndak berbuat jelek nang kita. Kita nggih mboten napa-napa, nyembelih hewan, sapi karena Allah. Dagingnya dimasak ya karena marung didup dipangan bareng. Cara belunge kekno jin. Nggih mboten napa-napa. Sedekah nang jin bendak gawe elek. Tapi jangan pernah tunduk pada perintah-perintah jin yang melanggar aturan syariat. Nah, maksud kula napa? Kadang nglakoni ngeten iki lek urusane karo jin niku angel, Pak. Karena jin niku biasae licik. Omane jin sing kafir. Niku biasanya mentang-mentang dhek napa niku diwedeni kali menungso sering digedolanan. Ngoten. Jin niku ngoten niku. Licik jin. Jin niku gampang nulayani janji. Jin niku sifatnya keras. Lawan gampang nulayani janji. Makanya tiang niku jangan mudah-mudah lek mboten kuat saestu nggih, jangan mudah-mudah berhubungan dengan jin. Ngoten. Jin niku ngoten niku. Nggih. Dan gampang ngancam karena wataknya keras. Lah umpama jenengan koncoan jin silakan, ya koncoan jin padha karo koncoan menungso. Ngoten. King karakter jin ngoten niku. Gamping ini apa? Memperbudak manusia. Nah biasanya jin sing memperbudak itu jin kafir. Ngoten. Jin kafir. Nah jenengan jangan pernah tunduk. Ngoten niku. Lek kita tunduk karo jin kafir seneng jin. Nggih. Jenengan semisal apa lek salat jin diganggu. Akhirnya jenengan nuruti gak salat bisa. Ini lucu. Nggih. Jin semakin seneng. Ngoten niku nggih perlu napa niku bukan kita nantangi jin, bukan, perlu kita lawan dengan cara yang benar. Ngoten niku. Piye carane? Nggih, salat mawon. Terus kali donga-donga yang lain, insyaallah kalah niku jin. Pun. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau umpamanya jenengan mau nyelamati daerah-daerah sing angker. Nggih, daerah-daerah sing angker, gini wow. Sembelih karena Allah. Nggih, jangan karena jinnya. Sembelih karena Allah, kemudian dibuat selamatan juga karena Allah. Nggih. Ndonga Gusti Allah muga-muga barokah iki maca Yasin lan selama sedekah iki Gusti Allah memberhentikan kejahatan jin-jin yang tadi. Mboten apa-apa lek. Tapi jenengan memang karena tunduk sama jin atau bahkan iku menganggap jin itu sebagai sesuatu yang memiliki sifat ketuhanan, ini bahaya, bisa kafir, bisa murtad. Terus masalah sembelihan yang ngeten. Niki wau kalau jenengan tujuannya mensedekahkan ke orang-orang yang ada di sekitar, ya api, padahal jenengan tahlilan niku. Ulama sepakat nih mboten napa-napa. Nggih. Kula eling ngeten niki eling sinten zamane Sayyidina Umar. Pernah sering kula ceritakan teng jenengan. Zamane Sayyidina Umar ketika jadi presiden, Sungai Nil yang ada di Mesir, niku tiap tahunnya sebelum Sayyidina Umar jabat, niku mesti njaluk tumbal. Tumbal napa? Perawan. Jadi nanti ada perempuan yang gawe tumbal perawan nang Sungai Nil niku. Dicemplung atau dipatahin pi. Akhirnya ketika zaman Sayyidina Umar jadi presiden, gubernurnya Amr bin As laporan. Nggih. Niki wonten ngeten. Nggih, akhirnya dari Umar bin Khattab ya dikek ada surat. Nggih, surat. Nil, lek awakmu iku mengalirkan air karena Allah, milih awak. Tapi lek awakmu miline krana setan, nih, iki aku Umar. Surat ini akhirnya ditulis keno
Sampai nang Amr bin As ya, engko surat iki kok nyemplungno nang kali. Sungai Nil niku. Tenan nyampe nang Amr bin As, surat niku dicemplungno nang kali niku. Setane padha mlayu kabeh. Niku krana Sayyidina Umar. Hebat keramatnya Sayyidina Umar. Akhirnya mulai niku mengalir, sudah ana tumbal-tumbalan. Ngoten niku lak menungso kadung cedhek oleh pangeran niku diwedeni kalih jin. Saestu. Pun. Terus malih yang perlu kau ilingaken masalah nyembelih hewan. Niki meh kurbanan nggih. Meh kurbanan kita insyaallah 2 bulan lagi kita hari raya kurban dan insyaallah kapan-kapan juga kita isi lagi fikih kurban. Nyembelih hewan niku yang terpenting orangnya Islam. Ini paling penting. Yang terpenting orangnya Islam. Apakah harus baca bismillah ketika nyembelih? Apa baca bismillah itu wajib? Dijawab sama para ulama mazhab Syafi'i yang kita anut itu tidak wajib. Pokoknya nyembelih Islam. Walaupun betul nanti sholat sah, pokoknya Islam. Pokoknya Islam. Jadi betul sholat nyembelih. Tidak apa-apa, pokoknya Islam. Walaupun betul mau bismillah. Ngoten, niki cara mazhab kita. Walaupun menurut mazhab lain, menurut mazhab Imam Maliki, pendapatnya Imam Malik itu harus baca basmalah. Ngoten. Ya hati-hati nih kita niki walaupun ngeten ya maca bismillah. Ngoten. Nyembelih hewan nih. Jadi ini akan sering dijadikan pertanyaan, Gus, lek ansal kiriman daging dugi tiyang Hindu, dugi non Muslim. Niki asal dimakmur mboten. Nih, walaupun jelas-jelas daging ayam misal, daging sapi misal. Nah, lek cara kula ampun dimaklum. Nih. Karena dohire lek daging ya disembelih. Ngoten. Yang nampak itu kan dia disembelih. Sing nyembelih iki wong kafir ya sing nyembelih wong kafir. Niku jadi masalah. Kecuali jenengan weruh dhewe dhek niku tuku daging nang wong Islam. Terus dimasak dan betul-betul itu yang dimasak. Niki betul masalah. Karena sudah sembelihannya orang Islam. Tapi kalau mamanya asalnya jenengan tidak tahu, lebih baik jangan dimakan. Terus gimana Gus Mubadir? Ya ndak, sedekah nang kucing. Lagi sedekah ndak harus ke manusia. Nggih jenengan duwe sego tura. Nggih. Kan ndak dipangan semisal jenengan apa akeh berkat semisal, akeh berkati. Niki marang ngono apa berarti lek dikekno kucing, atau dikekno PT, dikekno bebek, niku berarti jenengan ndak oleh ganjaran, asal ganjaran. Sami mawon sedekah. Sing ndak oleh niku digawa. Digawa numpat sampah ndono gunane semisal niku kan. Nggih. Jadi jenengan pamane jelas-jelas ana wonten PT dikai sego, ganjaran. Sedekah. Ngoten. Kalau nanti eling ceritane sebagian ulama, ngoten. Apa enggak ada wit rambutan apa ngoten. Ngoten diparani codot, nggih. Parani codot, wah kae. Akhirnya dilapori. Anu yai rambutan ini jenengan telas nih pangan codot kathah niku. Badhe diondo woro. Piye dawuh yai? Alhamdulillah. Aku sedekah ndak usah ngeterno. Jadi ya sedekah. Jadi dieling-eling nggih. Momane jenengan diteri apa hukuman orang Hindu, daging-daging seperti itu. Hati-hatinya cara kula nggih pun pangan kucing mboten napa-napa. Mamno nang pola nggih hewan sing doyan nggih. Hewan sing doyan mboten napa-napa. Jadi sedekah nang hewan niku halal. Jadi saya tegaskan nyembelih hewan bisa halal syaratnya yang nyembelih Islam. Lembaga Islam bangkai. Kalau sudah bangkai tidak boleh dimakan. Haram hukumnya. Terus lagi nyembelih itu harus terputus ini bagian nafas dan bagian makanan, saluran pernafasan dan saluran pencernaan.
Itu minimal 2 itu. Saluran makanan dan saluran pernapasan. Itu harus putus, tenggorokan dan kerongkongan. Harus putus. Adapun yang di kanan kiri ini itu sunnah. Nah, jadi yang paling penting 2 itu yang terputus. Terus nyembelih oleh umpamanya dipotol del, Gus. Nggih, biasa lek PT potong dengan gampang. Kret potol del. Ini gimana? Mboten apa-apa. Halal. Tapi makruh. Ngoten iki. Makruh apa? Ya rada nyiksa nang hewane. Nggih. Rada nyiksa. Tapi nggih daripada ragu, kadang kan ragu iki potol apa durung nggih, getno pisan nggih. Daripada ragu nggih dari batang nggih. Lek ngoten nek potol del kan pun jelas halal. Terus nyembelih niku lek umpama kan nyembelih biasa dari sini. Umpama saniki ana wedhus ngadeg. Jenengan potong. Duas. Botol del. Langsung niki halal napa haram? Ulama beda pendapat. Wonten sing sanjang halal. Pokoknya langsung del botol del nggih. Del botol del. Nah, niku terus sebagian ulama halal, tapi sebagian ulama haram. Lah sing dawuhan haram karena dimungkinkan matinya bukan karena sembelihannya, tapi karena pukulannya pada tulangnya. Jika mati dia bagai dulu sebelum putus. Mata. Dari sebagian lama ya ora. Nggih, lek pancen langsung del putus, berarti niku ya matine krana putus. Ngoten. Iki masalah napa pasembelihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, niku yang bisa saya sampaikan. Moga ada waktu 10 menit yang mau tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Moga silakan. Ya. Bagaimana hukumnya menikah dengan jin? Ulama beda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Apa alasannya? Alasannya adalah gini. Bagi ulama yang memperbolehkan, alasannya karena jin sama manusia itu sama-sama makhluknya Allah yang kena taklif, yang kena tuntutan untuk melakukan kewajiban dan melakukan dan meninggalkan keharaman. Berarti dianggap sejenis. Tapi menurut ulama yang mengharamkan, dan ini mayoritas, yang mengharamkan mayoritas, itu karena dianggap jin karo menungso wis beda jenis rek. Ngoten nggih. Kucing ayo ngerti ndak ana kucing budak pitik ngoten. Ngoten. Ya kucing yang goleke kucing ngoten lho, pitik yang goleke pitik. Lah iki kok menungso goleke yang lanyar-lanyar nang jin ngoten. Ngoten. Jadi menurut sebagian ulama yang mengharamkan itu adalah harus jenis dan menungso jin kalau jin. Ngoten. Tapi ada yang melakukan itu ada. Kalau nanti jagong piyambak kali salah setunggal kiai sing disenengi jin. Ngoten. Kalau mimpi menyembelih hewan. Nggih. Menyembelih ayam, kambing. Nggih. Sapi. Itu baik apa enggak? Waduh. Nggih. 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 Saya kurang tahu masalah itu nggih, saya kurang tahu masalah itu. Yang pasti ngeten mawon, lek jenengan mimpi kok ngerasane gak enak. Nggih, kok ngerasane mboten neco. Siji kusnudon mawon Gusti Allah. Nomor iki, nomor kali lah itu memang dianggap tidak enak, ngidu ping telu teng arah kiri. Ngoten, ngarah kiri. Ngoten. Tapi husnudzon mau. Terus nomor 3 nggih wis ndak usah dipikir. Ngoten. Nah, nomor sekawan lek jenengan kepanggih tiyang mau tanglet, nggih tanglet mawon. Nah, tapi kula mboten semerep niku pripun. Nggih, nyebelah niku. Nggih. Maksudnya pripun. Tapi itu nanti akan kalau Nabi Ibrahim itu juga
jelas juga. Makanya kalau mboten semerep masalah itu tafsirannya berikut semerep kula. Tapi wonten kitab tafsir yang khusus bahas niku. Nggih. Nggih insyaallah kapan-kapan kula jawab kali ganti jelas insyaallah. Nggih. Nyembelih apa? Nggih. Memang nyembelihnya unta caranya seperti itu. Nggih. Ya ada yang didudukkan dulu, tapi rada angel. Jadi memang unta itu kinten. Cara nyembelih kewan itu memang punya cara masing-masing. Lek napa niku jenenge hewan ayam itu nggih dekat dengan dekat dengan ujung lehernya tapi agak ke bawahnya. Terus jangan ke bawah sendiri. Lek ke bawah nanti sing diketok iku ondol. Bahaya niki malah gak sah. Ondolin tok, pernapasannya gak kena biasa. Ngoten. Lek kenduren sing diketok ilat nih kadang. Ngoten, mboten kena tenggorokan. Jadi pas rada tengah. Lah lek unta niku memang jadi area yang di dekat lehernya. Di dekat bawahnya. Niku. Ndak nang ujungi. Ngoten sing cepet cara kasarnya cepet mateni ini, ngoten. Jadi itu tidak masalah. Walaupun ada yang kemudian didudukkan, ditahan, tapi suwen. Cara wong mantap. Rata-rata ngoten penyembelihan. Sapi nggih kudu diturokno lah guys, oleh sapi nggih. Kalau lihat penyembelihan sapi pakai mesin. Tapi bukan pakai mesin ngoten, penjepitannya pakai mesin. Jadi beda ginjal-ginjal. Tapi saya lihat di situ jepitnya tidak sampai mati. Jadi kanggo benda anu tok direkep kali besi sesuai kadar badan des diputer kemudian apa istilahnya moncong ini congore niku ditaleni terus kari beletok. Jadi ya enak niku. Ada alatnya kan. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan. Lek umpamane napa niku dilebokno nang mesin sing gilis apa niku ketika hidup lah iku jelas haram niku nggih. Mohon kan wonten sing ngoten niku. Dimasukkan hidup-hidup ngoten niku. Niku wonten. Niku haram lah kados ngoten niku. Monggo. Nggih. Kalau misalkan punya saudara non-muslim ya atau orang tua gitu ketika wafat apakah boleh diberi Fatihah apakah nggih. Kalau non-muslim mati dalam keadaan non-muslim itu tidak bisa. Tidak nyampe Fatihahnya. Jadi dan kita tidak boleh mendoakan diampuni dosanya. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, itu tidak boleh didoakan semoga diampuni dosanya, tidak boleh. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik. Jenengan donga ngampuni, ya Allah jenengan sepura niku Gusti. Oke, niku berarti jenengan tentang keputusannya pangeran. Terus pripun nggih terangno mawon ngoten. Lah meneh kate tahlilan pomane ya nahdili sing Islam. Nahdili sing Islam. Ngoten. Jadi tidak nyampe. Betul nyampe. Jadi kalau orang kafir karena di Al-Qur'an sudah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Jadi orang mati dalam kafir, murtad, Hindu ataupun yang lain, menurut keyakinan Islam itu adalah mati yang tidak diampuni dosanya. Tidak boleh kita. Kan misalnya mualaf orang tuanya mati, gitu. Pengen nandili orang tuanya tidak boleh juga. Betul barang. Okay. Kalau masih hidup, kalau orangnya masih hidup, kita boleh mendoakan orang kafir, tapi doanya bukan diampuni dosanya, tapi doakan semoga dapat hidayah. Ini boleh. Jadi kalau mamanya
Wonten yang Hindu misal. Gitu, hadakumullah. Muga-muga Gusti Allah ngeki hidayah. Ngoten. Ngucapkan salam aja nggak boleh pada orang kafir. Assalamualaikum itu tidak boleh. Ya, assalamualaikum tidak boleh. Jenengan mau mengucapkan penghormatan, ya selainnya pakai assalamualaikum. Ya, selamat pagi, selamat siang. Betul apa-apa. Tapi lagi assalamualaikum tidak boleh. Ngoten. Nah, kalau umpamanya acaranya umum, Gus, ada orang kafirnya, ada orang Islamnya, tidak apa-apa ucapkan salam. Niatono neng Islami, aja nang kafiri. Gitu. Assalamualaikum. Gitu. Jadi kita itu bukan berarti kok gak toleran, bukan masalah gak toleran. Kok keras teman, bukan masalah keras tidaknya. Kita itu punya prinsip. Dan saya rasa semua agama juga punya prinsip gitu. Nah, jadi kita sering katakan bukan berarti kita tidak menghormat, tapi kita punya prinsip dan menghormat kita kepada non muslim adalah tidak mengganggu non muslim. Itu kita tidak ganggu coronoon kecuali mereka melanggar aturan kita. Contoh gini, ngomong nih, jelas-jelas mereka kampung Islam, wis sak desa misalnya kampung Islam. Lah kok ana moro-moro pendatang gawe gereja nang kampung Islam. Niki jangankan menurut agama, menurut aturan negara saja sudah salah. Menurut aturan negara tidak boleh buat tempat peribadatan ya di kalangan yang berbeda agamanya. Jadi sama jenengan juga gitu. Moro-moro duwe omah nang kampung Kristen kok gawe musala. Gitu mriku. Niki dikerutuk cara negara pun mboten ansal. Cara negara mboten ansal. King enak Islam ini kan sholat iso nang diae. Ndak harus berupa masjid, ndak harus berupa musala. Nggih. Sholat teman di mawon nggih. Mboten sementing ketok suci ya wis ngoten. Bahkan sholat di gereja sah ndak hukumnya? Sah. Nggih, tapi makruh. Kalau di situ ada salibnya makruh. Tapi umpamanya tidak nemu tempat lagi kecuali di situ, ya tidak apa-apa malah. Ngoten. Salat di gereja itu sah. Selama teman itu nggih suci, memenuhi syarat lagi. King makruh karena kalau di situ ada salibnya. Ngoten. Salat di gereja. Salat di pura sah. Nggih. Pokoknya jenengan tidak niat nyembah patung-patung sing wonten mriku. Dan di situ tempatnya suci, sah, tapi makruh. Kenapa kok makruh? Kita itu dimakruhkan sholat di tempat-tempat hunian setan. Nggih. Napa contoh sholat di tempat hunian setan ngeten? Jenengan sholat di tempat maksiat. Jadi ana bar, nggih. Moro jenengan teko temeriku sholat. Nggih. Ana bar utawa kafe tempat maksiat, moro jenengan sholat nang tempat ini. Niki makruh. Tempat setan. Tapi yo sah selama memenuhi syarat sahnya. Jadi kita memang harus betul-betul ngerti. Insya Allah kapan-kapan kita ngaji kitab kula tentang masalah tata cara sholat. Insya Allah nanti akan saya jelaskan kemekruhan atau tempat-tempat yang seharusnya tidak dilakukan sholat kecuali itu. Oh, tinggal 2 menit. Monggo ada yang tanya? Oke. Semua sembelihan. Jadi semua sembelihan, yang penting yang nyembelih itu Islam. Dalam madzhab Syafi'i loh, niki tanda kutip, kalau ngomong madzhab Syafi'i. Jadi kalau umpamanya jenengan di YouTube kok ana ustadz sing ngomong wajib no bismillah, itu bukan madzhab Syafi'i. Madzhab Maliki, saya akui ada pendapat madzhab Maliki yang mewajibkan bismillah. Tapi cara berbicara madzhab Syafi'i, yang penting orangnya Islam. Ini syaratnya. Sembelian apapun. Nggih. Nggih, itu madzhab lain. Nggih, itu madzhab lain. Lek madzhab Syafi'i jelas halal. Lek madzhab Syafi'i jelas halal.
Makanya tasmiyah atau menyebutkan basmalah itu dalam mazhab Syafi'i masuk urutan min sunanid dabahi. Sunnah-sunnahnya nyembelih hewan. Bukan min syurutid dabahi, bukan termasuk syarat-syaratnya nyembelih hewan. Kalau dalam tanda kutip mazhab Syafi'i. Kalau tidak memungkiri ada pendapat yang mewajibkan bismillah. Tidak memungkiri itu. Rasanya ini wonten tiang bedil. Tiang bedil. Bismillah niku piye? Ini pernah jawab belum ya? Nggih. Rasanya ini peluru ini kan gak tajam. Peluru ini kan peluru apa gotri, nggih peluru gotri. Itu kan gak tajam. Jadi bedil niku padha karo napa niku ya nyembelih. Lah niku misal tajam koyo lading. Misal panah kan tajam sih. Seandainya dia itu jatuh, itu halal. Pakai panah, jos. Tapi lek watu misal, watu bunter misal nggih, watu. Ditepilno, serang kerase sampai jebol bisa nggih. Nggih, serang kerasi misal. Nah ini kan berarti matinya bukan karena tajamnya alat, tapi karena tekanannya yang tinggi. Ini betul gini. Jadi umpamanya jenengan pakai panah yang tajam, niku bisa halal. Tapi nek mboten betul. Itu masalah dilan. Sepil niku anu. Nggih. Nggih. Nggih, lek niku langsung mati lho nggih. Niku langsung mati lho nggih. Jadi lek umpamane ditepil sikile tes terus napa niku ceblos dereng mati nggih. Dereng klepek-klepek Mas sik nggih urip lah. Terus dan disembelih nggih. Ngoten. Ane nggih tembak jitu jangan tembak badannya, tembak sikile ngoten. Ben ceblok. Tapi lek ceblok mon jenengan jelas sikile des. Kok ceblok mati ya batang berarti ini. Ngoten. Karena nanti napa niku jenenge mungkin apa nggih matine krana Tekan. nggih cebloke lho. Mak nggih, utawa natap-natap wit keropok-keropok terus mati nggih. Ah niku jadi bangkai jelas. Semua pendapat itu. Dalam Semua pendapat. yang pun dini. Hasil pedilan. Kalau mati. Nggih, kalau yang tidak tajam itu loh nggih. Kalau tidak tajam niku. Itu kan biasanya tidak tajam. Nggih. 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 Jadi kalau ingin menyampaikan bahwa kita itu harus hati-hati. Harus hati-hati betul. Nggih. Nah, niki hubungannya nggih kalimat aman barang. Ada ndak gotri yang tuajem gitu, yang kayak pisau ngono. Nggih. 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 Nggih ngati-ngati. Nggih tembak sikile niku mau. Nggih. Nggih. Tembak sikile kan urip sembelih. Ngoten sae. Lah saniki sing repot. Sing ditembak niku ya dudu perkara sing halal tok. Sak nyambi niku disembelih pun yo haram. Jadi lah hewan sing haram, disembelih pun yo haram. Kucing yo nggih. Tak sembelih maca bismillah, mangke bismillah ping 1000 yo haram. Memang asale haram. Ngoten. Hasil panen itu halal. Hasil panen. Nggih, kalau panah halal. Asalnya mau Islam loh, nggih. Sing mana mau Islam loh, nggih. Ngoten. Oh, ngeten. Jadi hayawan itu ada dua. Ada yang makdur alaih, ada yang ghairu makdur alaih. Ada sesuatu hayawan yang dikuasai dan ada hayawan yang tidak dikuasai. Kalau hayawan yang dikuasai ya maksudnya yang bisa dipegang, kayak ayam, kayak sapi yang ada. Nah itu ya harus pakai cara yang ada. Tapi lah hewan liar yang tidak bisa dikuasai, nah itu namanya ghairu makdur alaih, boleh dengan cara yang seperti itu. Ada. Nah, jadi malah jelas
Sapi meneng-meneng tembak jenengan di panah njal. Ya perang pegawai nggih. Perang pegawai. Lah iku nggih kudu disembelih nggih. Nggih. Jadi nggih. Jadi harus dengan cara-cara yang benar niku. Sampun, wonten? Kalau nyembelih itu karena janji, misal itu hukumnya halal atau haram, terus nyatanya itu harus lillahi ta'ala apa karena janji. Misalkan apa calon petinggi lah, kalau saya janji saya mau nyembelih kambing apa nggih. itu. Nggih. Itu nadar, enggak apa-apa. Jadi mboten apa-apa. Jadi Nyatanya harus lillahi ta'ala. iya lillahi ta'ala tetap. Nggih. Saya pengen nyembelih lillahi ta'ala kalau misal Pak Ferry diangkat jadi kampung misal ngono nggih. Oh, ini diangkat. Pokoknya gitu, tidak apa. Nggih. Misal anak saya kalau bisa naik kelas, misal saya akan menyembelih ayam, sedekahkan karena Allah, napa-napa. Ngoten. Pokoknya karena Allah, ada. Tapi saya rasa kaum muslimin semuanya kalau yang biasa-biasa seperti janji-janji itu karena Allah. Ngoten. Yang rawan itu yang biasanya yang berhubungan dengan sesajen-sesajen. Itu yang rawan biasanya. Makanya kitab ini saya tulis yang demikian ini untuk mengingatkan supaya hati kita ini tertata. Ngoten nggih. Lesing wis biasa kanggo nadar apa anake sukses, apa mae waras niku biasa kaum muslimin jelas krana Allah, krana syukur. Alhamdulillah Gusti Allah maringi waras nang makku. Nggih. Alhamdulillah anakku kali Gusti Allah dihafalno Quran. Alhamdulillah, ngoten lho. Karepe ngoten. Kalau pas lupa itu sama janjinya kadang pas lupa gitu pernah janji tapi lupa gitu sama nadarnya. Kalau janjinya tidak nadar, kalau hanya sekedar janji tidak nadar sama Allah, dia tidak masalah. Tapi kalau sudah memakai segot nadar, aku nadar karena Allah, gini, ya itu harus ya jadi hutang. Gitu. Tapi kapan saja gitu. Nggih, ya sak mampu nih gitu. Ketika dia mampu dia itu, dan itu menjadi hutang. Kalau ketika mampu jenengan tidak bayar, lah ini sampai mati ini bahaya ini. Nggih. Nggih. Gimana? Kebanyakan kan nadarnya atau uang jalan gitu. Nggih. Nadar itu harus sesuatu yang baik. Nadar itu harus sesuatu yang baik. Lek nadar sesuatu yang jelek itu tidak sah nadarnya, bahkan dia kena kafarot. Nggih. Nggih. Kena kafarot kudu sedekah nopoan niku ada aturannya itu. Jadi nadar itu harus sesuatu yang baik. Ngoten sing sifatnya kurbah, sifatnya mendekat diri sama Allah. Ngoten. Nadar misal aku lek sampai rezekine misal nggih. Lek sampai bisnisku itu sukses. Tak tuku wong wedok misal. Oh nih. Nah niki nadar gak bener gitu niki. Iki ngenyek pangeran berarti ngoten niku, ngenyek pangeran. Nek kena dindo. Kebiasaan daerah Pulau saya itu ada makamnya Raja Noto. Raja Noto itu terkenal dulunya makamnya. Iya, andai. Tapi kebanyakan orang itu banyak yang janji ke situ membawa rasul itu. Nah, iya. Terus aku lagi bawa rasul yang berani jangan tahu. Oke. Kalau itu tadi itu, ya sama dengan permasalahan ini. Jadi kalau memang itu yang dimaksud adalah karena Pak Jarnotonya atau dalam arti aku tak keimangan Pak Jarnoto, ini haram gitu. Tapi kalau aku tak selamatan nang pinggir Pak Jarnoto, kok aku pingin ya karena Allah misalnya, enggak karena Pak Jarnoto. Hadiah tapi iki sedekahku tak hadiahno pahalae nang Pak Jarnoto. Ini mboten menapa. Tapi muslim nih. Muslim mboten. Nah, ini masalahnya, nggih. 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 Ini memang harus Islam. Ngoten. Jadi kalau memang hanya sekedar ini kan sudah diterangkan sama saya di sini. Kalau tujuannya mau nyembelih di dekat kuburan siapalah, nggih. Itu atau bawa rasul.
Rasul nih, bahwa Rasul di situ tujuannya adalah untuk sodako, kemudian pahalanya dihadiahkan ke dia, ya tidak masalah. Berarti kan dia sodako karena Allah, tapi pahalanya tak niatkan ganggu orang Islam, tidak masalah. Tapi kalau karena dia dari keyakinan iki tak kayak nomangan nih, wong mati niki nggih, niku udah tenansa. Kalau ngoten niku. Menganggap hebatnya makhluk lah. Nggih, mboten pareng niku. Bahkan apa ada tujuan ibadah-ibadah makhluk ya bisa-bisa musyrik. Makanya ini yang saya tulis ini adalah pada permasalahan-permasalahan yang rawan orang itu salah niat. Makanya perlu dirinci, perlu diarahkan mereka-mereka itu supaya tidak salah dalam niatnya. Tapi lah sing permasalahan sing biasa jenengan niku wau kaya nadar kanggo anake, kanggo napa niku jelas karena Allah Ta'ala itu sudah. Karena Allah Ta'ala itu karena bersyukur nih. Bersyukur karena Allah Ta'ala jelas nih. Kalau orang non muslim kasih amal jariah bagaimana cara doakan supaya dapat hidayah Allah. Jadi ada non muslim misal tidak apa-apa orang muslim sedekah jenengan tidak apa-apa. Jenengan terima mawon rezeki nggih. Ngono. Pokoknya dalam rangka nyalek loh. Dalam rangka calon legislatif jangan. Itu sogok nih jenenge. Jadi terima mawon orang muslimnya aku paman sama aku ingin ngei sampean nih. Ya enggak apa. Nah, aja dengan anak muga-muga sepura dosa enggak boleh. Ya tak dengan anak muga-muga oleh hidayah awakmu ngoten. Mboten napa-napa. Muga-muga oleh hidayah. Nah, ini. Terus apa dapat pahala enggak? Orang non muslim sing wapi sing sering sedekah sampean. Itu dapat pahala apa enggak? Kata para ulama, kalau dia nanti masuk Islam. Kalau dia nanti masuk Islam, maka perbuatan baik sedekahnya yang dilakukan pada saat kafir itu dihitung pahala. Dihitung pahala, dinilai pahala, dianggap perbuatan amal solih. Tapi itu syaratnya kalau sebelum mati masuk Islam. Tapi sampai mati ini gak masuk Islam, gitu tetap gak dianggap pahala. Saapi-api pun betul dianggap pahala. Tentang perbuatan baik. Monggo tasik. Sampun nggih. Alhamdulillah amin muga-muga niki manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan wa bi'aka fazida ya rabbal alamin. Alhamdulillah kullu jalal wajhika wal musabari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa dawatina atina ijtihadan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma jal hadzal jam'a jam'an marhuman wa tafarraqan masuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.